warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Sari. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya pada soal pada ujian akhir semester aplikasi statistika pendidikan yang diampu oleh beliau Bapak Aziz. Yang pertama, pertanyaannya itu apa? Seorang peneliti melakukan penyebaran angket kepada 32 responden yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok A, B, C, D. Keempat kelompok tersebut nantinya akan diperlakukan dengan perlakuan yang berbeda-beda. Bantulah peneliti tersebut untuk membuktikan bahwa keempat kelompok tersebut berasal dari homogen dan normal. Berikut ada yang terdapat dari nilai tersebut. Nah, ini datanya teman-teman. Kita nanti akan menentukan apakah data ini itu normal dan apakah data ini itu homogen atau tidak. Nanti kita akan menentukan. Selanjutnya pertanyaan kedua itu berdasarkan soal nomor 1 yang ini, apakah terdapat perbedaan dari keempat kelompok tersebut dengan nilai A pada persen, bagaimana kesimpulan dari data tersebut. Terus nomor 3, masa akhir dari jurusan MBA sedang melakukan penelitian dengan judul hubungan antara faktor-faktor kepemimpinan dan regresi mahasiswa dalam konteks manajemen pendidikan Islam. Bantulah mahasiswa tersebut dalam menyelesaikan pengaruh variabel dependen dan independen serta buatkan persamaan regresinya. Oke, sekarang kita masukkan ya data-data yang nomor 1 dan nomor 3 ini ke dalam SPSS. Karena kita menggunakan aplikasi statistika pendidikan, maka kita menggunakan alat atau wadah itu SPSS ya teman-teman. Kita masukkan ke SPSS dulu. Kita masukkan data semuanya, kita masuk ke SPSS. Ya, sebelumnya kita ke variable view dulu. Kita tulis kelompok A, 2 kelompok B, 3 kelompok C, 4 kelompok D. Untuk desimalnya kita 0% kan ya teman-teman. Kita 0% kan semuanya. Terus untuk measure kita scale kan semuanya ya teman-teman. Terus untuk selanjutnya untuk uji homogen kita pakai uji B, uji homogen. Terus ini kelas ya teman-teman, kelas. Lanjut, ini kita kosongkan, bawahnya kosong. Terus ininya kita nominal. Lanjut bawahnya kita yang tadi nomor 3, pengaruh kepemimpinan dalam manajemen, pengaruh kepemimpinan dari manajemen pendidikan. Dan Y, manajemen X. Untuk desimalnya kita kosongkan, ininya skala. Kita langsung ke data view ya, kita masukkan data-data yang tadi, kita balik ke form soal, copy semuanya, lanjut. Untuk uji B kita ambil datanya dari sini ya teman-teman. Biar kita dapat membedakan ya teman-teman, kita berikan tanda kelasnya itu 1, 1, 1, 1, 1. Ini 2, dan ini 3, dan ini terakhir 4.
Untuk kepemimpinan kita copy yang di soal teman-teman. Kita copy. Oke, langsung kita ke soal yang pertama. Apakah soalnya? Tentukan eh, normalitas daripada keempat kelompok ini. Uji normalitas dari keempat kelompok ini. Caranya bagaimana? Caranya itu kita masuk ke analyze, kita ke descriptive statistik, lalu explore, kita masukkan semuanya ke ABCD itu ke dependent list, lalu kita ke option, kita ke statistik, kita ke plot, lalu kita continue. Oke. Nah, kita cari ke uji normalitas. Test of normality. Ini test of normality kita copy dulu ke sini. Nah, bagaimana kesimpulannya? Jika kita mengetahui kalau data itu normal atau tidak, maka jika data itu lebih daripada 0,5, maka data tersebut itu normal. Dan kalau kurang dari 0,5, maka data itu tidak normal. Oke, dari data tersebut kesimpulannya, kita lihat di SIG-nya teman-teman. SIG-nya. Kalau SIG ini signifikan, itu lebih dari 0,05, maka itu berarti normal. Dan kalau kurang, maka tidak normal. Baik untuk kelompok A, itu tidak normal. Karena kurang dari 0,05. Sedangkan untuk kelompok B, B dan C itu normal karena lebih dari 0,005. Ini ya teman-teman, ini lebih daripada 0,05. Sedangkan untuk kelompok D itu tidak normal karena kurang dari 0,05. Yang kurang apanya? Yang lebih apanya? Yang lebih ini nilai signifikannya. Maka bisa disimpulkan bahwa kelompok A dan kelompok D itu tidak normal karena kurang dari 0,5, dan kelompok B dan C itu normal karena lebih dari 0,5. Biar lebih cepat lagi ya teman-teman, kita masuk ke pertanyaan kedua. Nomor 1, tapi poin kedua itu kita cari nilai homogennya. Terus kita masuk lagi ke data yang kita buat tadi. Cara mencari homogen itu gimana? Pertama kita analyze, terus kita compare mean, kita one way ANOVA, kita uji di dependent list dengan kelas di faktor, kita check option, kita centang yang homogeneity, continue, lalu oke. Nah, kita cari tabel yang test of homogeneity. Ini ya teman-teman, kita copy. Biar lebih mudah, saya sudah menyimpulkan ya jawaban saya. Kita tinggal copy di sini yang tadi. Oke. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa nilai tadi itu homogen atau tidak? Maka
kita cari nilai signifikan yang paling atas ini. Nah, kalau ininya itu lebih daripada 0,5, maka itu homogen. Jika kurang, itu tidak homogen. Nah, nilai signifikan di sini itu 0,35, maka lebih daripada 0,5. Maka dapat disimpulkan dari nilai signifikan tersebut, maka dua respon ini dibagi menjadi 4, A, B, C, D itu homogen. Karena nilai signifikannya itu lebih daripada 0,5. Nah, bisa dipahami tentang kita cari nilai homogennya, teman-teman. Lanjut pertanyaan nomor 3, teman-teman. Kita mencari pertanyaan nomor 3 itu kita mencari pertanyaan nomor 2. Apakah ada perbedaan dari kelompok tersebut dengan nilai alfa 5%? Bagaimana kesimpulan dari tersebut? Nah, lanjut kita ke pertanyaan nomor 2 itu caranya bagaimana? Kita ke ini dulu. Kan di test of homogeneity itu kan di bawahnya ada ANOVA. Nah, ketika ANOVA ini nilai signifikannya itu kurang dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa H0 itu ditolak dan H1 diterima. Jika H0 ini ditolak, maka kita lanjut dengan uji fosfat untuk mengetahui tentang bagaimana perbedaan antara kelompok A, B, C, dan D. Bagaimana uji fosfat ini? Kita praktekkan ya. Uji fosfat. Uji fosfat kita itu analyze, kita compare mean, one by ANOVA tentunya. Kita uji fosfat, kita centang yang skiffy, continue, oke. Nah, ini yang multiple comparison kita copy ya teman-teman, lalu kita ke jawabannya, setelah kita salin ya. Nah, kesimpulan dari data ini apakah ada perbedaan kelompok A, B, C, D? Tentunya kita lihat ke bintang yang di sini teman-teman. Kalau ada bintangnya itu ada perbedaan, dan jika tidak ada bintangnya maka tidak ada perbedaan. Oke. Nah, dari kesimpulannya bahwa kelompok 1 dan 2 itu ada perbedaan karena ada bintangnya. Sedangkan kelompok 1 dan 3 itu tidak ada perbedaan karena tidak ada bintangnya. 1 dan 4 itu tidak ada perbedaan karena tidak ada bintangnya. 2 dan 1 ada perbedaan karena ada bintangnya. 2 dan 3 ada perbedaan karena ada bintangnya. Dan 2 dan 4 itu ada perbedaan karena ada bintangnya. Nah, itu bisa dipahami teman-teman. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan daripada kelompok A, B, C, dan D, kita ke uji fosfat namanya teman-teman. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana pengaruh variabel independen, ini variabel dependen dan variabel independen, kuatkan pengaruh dan serta persamaan regresinya. Ketika kita ingin mengetahui pengaruhnya, maka kita dinamakan itu uji regresi ya teman-teman. Caranya bagaimana? Kita analyze, kita regression, kita linear. Nah, yang manajemen ini kita taruh dependent list. Nah, sedangkan pimpinan dia kita taruh independent. Oke. Terus kita oke. Nah, kita ke ANOVA dulu ya teman-teman. ANOVA kita salin, kita tempelkan. Nah, bagaimana cara mengetahui pengaruhnya? Nah, kesimpulannya itu pimpinan itu berpengaruh kepada mahasiswa dalam konteks manajemen pendidikan. Kenapa? Karena nilai signifikan ini kurang daripada 0,5. Jika kurang dari 0,5, maka independen itu berpengaruh pada dependen. Nah, terus maka akan timbul pertanyaan ya, seberapa kuat pengaruhnya? Nah, kalau kita melihat seberapa kuat
pengaruhnya itu kita lihat ke model summary di R square ini 0,94%. Maka kita dikalikan 100 ya teman-teman, maka menjadi 94%, 94,4%. Maka kesimpulannya itu nilai signifikan X dan Y kurang dari maka berpengaruh dan memiliki pengaruh yang sangat kuat sebesar 94,4%. Nah, terus buatkan persamaan regresinya. Kita cari ke tabel di bawahnya itu converge, kita salin dulu, tempelkan, kan? Ya, untuk persamaannya itu gimana rumusnya? Itu Y sama dengan A tambah BX. Nah, Y-nya itu sama dengan 14,872 tambah 1,1,25 X. Nah, itu persamaannya. Baik, terima kasih dari saya untuk penjelasan jawaban daripada soal UAS pada mata kuliah aplikasi statistika pendidikan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.